Jadi inilah hasil dari modul kedua jurnal pembelajaran aksi nyata School Wellbeing. Sudah sangat lengkap dan sangat sederhana dan simple, tentunya tervalidasi hanya beberapa hari saja. Karena ini sudah berdasarkan ketentuan-ketentuan untuk mengunggah upload jurnal pembelajaran di ruang GTK. Nah, untuk membuat aksi nyata atau jurnal pembelajaran ya berupa aksi nyata untuk modul kedua topik 4 School Wellbeing, tinggal Bapak Ibu klik aja di sini ya. Klik Bapak Ibu di sini aksi nyata. Nah, kemudian muncul di sini ya, aksi nyata School Wellbeing. Lalu di sini ada bacaan, silakan baca dan unduh dokumen di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu klik aja di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Uye Channel, channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan bagikan contoh dan cara mengerjakan jurnal pembelajaran sosial emosional atau PSE untuk topik keempat, yaitu School Wellbeing. Nah, ini adalah topik yang ada pada modul kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional ya. Yang pertama adalah pentingnya collaborative for academic social and emotional learning atau CASEL. Kemudian di sini ada peran guru sebagai teladan. Kemudian yang ketiga ini adalah experiential learning dan keempat ini adalah School Wellbeing. Nah, pada kesempatan ini saya akan bagikan contoh dan cara mengerjakan jurnal pembelajaran modul kedua topik keempat, yaitu School Wellbeing. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu membuka akun RGTK-nya masing-masing di menu sertifikasi pendidik tentunya. Kemudian silakan masuk di pembelajaran sosial emosional. Nah, kalau misalkan sudah masuk seperti ini, silakan Bapak Ibu klik di bagian topik keempat, yaitu School Wellbeing. Kita klik di sini School Wellbeing. Nah, kemudian di sini ada daftar materi ya. Ini daftar materi, kemudian pengantar dan refleksi. Lalu di sini ada pengantar dan refleksi diri ya, School Wellbeing. Kemudian latihan pemahaman. Di sini juga ada School Wellbeing, strategi penerapan. Kemudian ada School Wellbeing dalam praktek pembelajaran. Nah, sebenarnya untuk membuat aksi nyata pada topik keempat School Wellbeing ini sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu scroll aja di bawah di sini. Nah, di sini ada School Wellbeing, terus ada strategi penerapan ya. Ada School Wellbeing dalam praktek pembelajaran, kemudian ada integrasi School Wellbeing di sekolah. Nah, kemudian di sini ada aksi nyata ya, aksi nyata School Wellbeing. Nah, kalau misalkan kita klik kan nanti akan hide ya, tidak muncul. Kalau misalkan kita klik nanti di sini ada muncul aktivitasnya ya. Yaitu di sini ada aktivitas aksi nyata School Wellbeing dan kemudian ada latihan pemahaman. Nah, untuk membuat aksi nyata atau jurnal pembelajaran ya berupa aksi nyata untuk modul kedua topik 4 School Wellbeing, tinggal Bapak Ibu klik aja di sini ya. Klik Bapak Ibu di sini aksi nyata. Nah, kemudian muncul di sini ya, aksi nyata School Wellbeing. Lalu di sini ada bacaan, silakan baca dan unduh dokumen di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu klik aja di sini ya. Silakan baca dan unduh dokumen di sini. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini muncul ya, yaitu topik 4, aksi nyata rangkuman School Wellbeing. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan pedoman untuk jurnal pembelajaran aksi nyatanya pada School Wellbeing itu menggunakan pedoman pada topik 4 ini ya, yaitu di bagian aksi nyata yang tadi. Nah, di sini ada dimensi School Wellbeing, kemudian ada faktor yang mempengaruhi School Wellbeing ya. Kemudian di sini ada ketentuannya ya. Yang di bold ini, setelah Anda memahami bagaimana lingkungan, kondisi ekonomi, kepribadian, ya, dan banyak hal lain mempengaruhi School Wellbeing, jelaskan pendapat Anda. Nah, di sini ada 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu dapat dijelaskan ya. Yang pertama adalah bagaimana Anda sebagai guru mengelola emosi supaya bisa berpengaruh positif pada lingkungan pembelajaran Anda. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dituntut untuk mengelola emosi agar bisa mempengaruhi secara positif pada pembelajaran atau lingkungan pembelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Nah, kemudian di sini yang nomor 2, bagaimana menciptakan lingkungan positif dengan kemampuan peserta didik yang beragam. Ya, jadi Bapak Ibu juga diharapkan mampu menciptakan hal-hal yang positif, lingkungan positif dengan kemampuan, minat dan bakat peserta didik yang beragam atau berbeda. Mungkin bisa dikatakan diferensiasi ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk aksi nyata pada dasarnya hanya 2 ini saja yang harus Bapak Ibu isi. Kalau misalkan yang di atas ini adalah konsepnya ya.
konsep well-being ya tidak perlu juga untuk Bapak Ibu tuliskan pada aksi nyata. Yang terpenting di aksi nyata itu adalah ini ya, bagaimana menciptakan. Jadi ada sesuatu yang akan diterapkan atau akan diimplementasikan seperti itu ya. Nah, untuk kedua pertanyaan ini udah saya jawab ya dan saya berikan contohnya di sini ya. Nah, ini contohnya udah saya buatkan ya. Jurnal pembelajaran modul kedua, pembelajaran sosial emosional, aksi nyata school well-being ya. Di sini seperti biasa dibuatkan logo untuk LPTK-nya. Kemudian di sini disusun oleh, silakan diisikan nama ya. Kemudian NIM atau NIM. Lalu di sini LPTK dan bidang studi sertifikasinya ya. Di sini juga sama, silakan Bapak Ibu ketikkan untuk nama LPTK-nya dan pendidikan profesi guru PPG tertentu tahun 2025 ya. Nah, kemudian di sini ya, di sini Bapak Ibu buatkan jawaban dari pertanyaan yang tadi. Nah, yang di sini ya. Ini pertanyaan bagaimana Anda sebagai guru mengelola emosi supaya bisa berpengaruh positif pada lingkungan pembelajaran Anda. Nah, kalau misalkan kita lihat di contoh aksi nyata yang saya buat ini, di sini adalah satu, mengelola emosi untuk pengaruh positif ya. Nah, tentunya mengelola emosi secara positif ya, mengelola emosi secara positif ini tentunya berdasarkan dengan school well-being ya, atau pembelajaran yang menyenangkan atau yang bahagia seperti itu ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya di sini. Nah, pertama, sebagai seorang guru kelas 6 SD yang sedang mengikuti PPG, saya sangat memahami bahwa lingkungan, kondisi ekonomi, kepribadian, dan berbagai faktor lain sangat mempengaruhi school well-being siswa. Oleh karena itu, pengelolaan diri dan penciptaan lingkungan belajar yang positif menjadi kunci. Nah, silakan Bapak Ibu diganti untuk kelas ininya ya menjadi kelas yang Bapak Ibu ampu di sekolahnya masing-masing. Kalau misalkan SMP, silakan diganti SMP. Kalau misalkan SD juga diganti dengan SD dan seterusnya ya. Berikutnya di sini sebagai guru, mengelola emosi adalah hal fundamental agar dapat memberikan pengaruh positif pada lingkungan pembelajaran. Berikut adalah pendekatan yang saya terapkan ya. Jadi silakan Bapak Ibu buatkan pendekatan yang Bapak Ibu akan dilakukan atau sudah dilakukan ya. Tentunya berupa aksi nyata yang kaitannya dengan school well-being. Nah, ini yaitu yang pertama adalah self awareness dan refleksi diri. Saya rutin meluangkan waktu untuk mengenali dan memahami emosi yang saya rasakan. Ketika merasa cemas, frustasi, atau lelah, saya tidak mengabaikannya. Sebaliknya, saya mencoba mencari tahu pemicunya. Refleksi ini bisa dalam bentuk jurnal pribadi atau sekedar merenung sejenak sebelum dan sesudah mengajar. Nah, ini namanya refleksi diri ya, atau pengingat diri seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada yaitu mengelola emosinya adalah teknik relaksasi dan pengendalian diri ya. Jadi adanya relaksasi dan juga pengendalian diri ya. Berikutnya di sini membangun jaringan dukungan. Kemudian di sini fokus pada solusi bukan masalah ya. Mengakui dan memvalidasi emosi. Jadi di sini saya contohkan ya untuk mengelola emosi untuk pengaruh positif yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 poin yang bisa saya contohkan di sini untuk Bapak Ibu guru peserta PPG tentang mengelola emosi untuk pengaruh positif ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah menciptakan lingkungan positif dengan keberagaman peserta didik. Nah, tentunya untuk poin kedua ini saya mengambil juga dari yang aksi nyata ya di sini. Bagaimana menciptakan lingkungan positif dengan kemampuan peserta didik yang beragam. Nah, hanya 2 pertanyaan Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu terapkan dan contohkan apa aksi nyata yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi atau membuat hal-hal positif untuk school well-being di kelas ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya untuk yang kedua, menciptakan lingkungan positif dengan keberagaman peserta didik. Menciptakan lingkungan positif di kelas dengan kemampuan peserta didik yang beragam adalah tantangan sekaligus peluang besar. Berikut adalah strategi yang saya gunakan ya. Di sini yaitu ada pembelajaran diferensiasi, ini adalah strategi ya untuk penciptaan lingkungan positifnya ya. Kemudian di sini mengembangkan budaya inklusif dan empati ya. Berikutnya di sini adalah yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian yang keempat di sini mengakui dan merayakan setiap kemajuan. Kemudian yang berikutnya di sini ya, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima yaitu membangun hubungan positif dengan siswa. Nah, ini adalah menciptakan lingkungan positif dengan keberagaman peserta didik. Nah, ini adalah 5 cara yang saya contohkan untuk Bapak Ibu di aksi nyata modul kedua topik 4 yaitu school well-being. Nah, di terakhirnya seperti biasa, dengan mengelola emosi secara positif dan menciptakan lingkungan inklusif serta adaptif, saya yakin dapat memaksimalkan school well-being setiap siswa di kelas saya.
sehingga mereka merasa aman, didukung, dan termotivasi untuk belajar dan berkembang. Nah, ini adalah contoh jurnal pembelajaran modul kedua topik keempat, yaitu School Wellbeing. Tentunya, alhamdulillah banyak rekan-rekan dari PPG Guru tertentu untuk jurnal pembelajaran kedua ini sudah tervalidasi karena sudah melalui ketentuan-ketentuan untuk unggah jurnal pembelajarannya. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung berapa jumlah kata ya, di sini kita kontrol A aja. Kemudian kita klik alat di sini, lalu klik jumlah kata, lalu kita centang di kotak ini, lalu ketika kita klik OK. Nah, ini muncul 764 kata. Jadi sudah sangat sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu minimal 300 kata ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk contoh jurnal modul kedua aksinya atas School Wellbeing ini diamati, ditiru, dan dimodifikasi. Tentunya dengan pemahaman yang paling mudah yang Bapak Ibu pahami ya. Jangan sampai kalau misalkan modifikasi tapi Bapak Ibu tidak tahu, itu juga akan berpengaruh kurang baik nanti ke depannya ketika akan membuat jurnal pembelajaran ya. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin repot-repot untuk membuat dan mendeskripsikan narasi ini? Nah, silakan Bapak Ibu mengunjungi Google Gemini ya. Kita coba mengunjungi Google Gemini. Nah, ini kita buatkan ya untuk Google Gemini cara cepatnya ya. Tentunya sekali lagi Bapak Ibu, untuk Google Gemini ini adalah asistennya, bukan dia aktornya. Untuk aktornya adalah kita sendiri karena kita yang akan membuat, kita yang punya ide, dan kita juga yang mempunyai inspirasi seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk Gemini ini adalah referensi dan asisten untuk Bapak Ibu membuat sebuah jurnal pembelajaran, bukan semuanya di copy paste dari Gemini ya, seperti itu. Nah, caranya silakan Bapak Ibu mengkopikan dulu ya yang di sini, kita klik di sini ya. Ini kan ada dua pertanyaan, tinggal Bapak Ibu copy aja ya yang dua pertanyaan ini. Nah, kemudian kita klik kanan, kita salin ya. Kemudian kita masuk ke Google Gemini, lalu kita klik kanan, di sini kita tempel ya. Nah, ini ada dua ya, tadi ada satu, kita tinggal klik satu sini. Nah, kemudian di atasnya seperti biasa ya, kita masukkan perintah. Jadi seolah-olah Gemini ini adalah seseorang yang sedang mengikuti PPG ya. Jadi kita perintahkan dan instruksikan ke dia, si Gemini ini, sebagai seorang guru yang mengikuti PPG guru tertentu ya. Tinggal kita ketikkan aja di sini ya. Contohnya Anda adalah seorang guru SD kelas 6 ya, yang sedang mengikuti PPG guru tertentu 2025. Nah ya, cukup seperti ini aja sebenarnya ya, tinggal Bapak Ibu ganti aja. Kalau misalkan SD, kalau SMP, dan SMA, tinggal Bapak Ibu ganti saja ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, tinggal Bapak Ibu pastikan dulu ya sebelumnya di sini yaitu modelnya, yaitu 2,5 Pro ya, 2,5 Pro atau penalaran baru ya, 2,5 Pro untuk penalaran matematika dan kode, karena ini akan hasilnya lebih deskriptif dan analisis ya, seperti itu. Kalau misalkan sudah pasti dengan prompt yang akan kita berikan kepada Gemini untuk membuatkan jurnal pembelajaran atau modul kedua itu, langsung saja kita klik di sini kirim ya, tinggal kita klik aja di sini kirim. Kita tunggu beberapa saat hingga Google Gemini ini membuatkan jurnal pembelajaran atau modul kedua untuk yang akan kita upload di RGTK ya. Nah, ini sudah jadi hasil dari Gemini AI-nya ya, yaitu di sini ada sebagai seorang guru kelas 6 SD yang sedang mengikuti PPG, saya sangat memahami bahwa lingkungan, kondisi ekonomi, kepribadian, dan berbagai faktor lain sangat mempengaruhi School Wellbeing siswa. Oleh karena itu, pengelolaan diri dan penciptaan lingkungan belajar yang positif menjadi kunci. Nah, ini ya, satu yang mengelola emosi untuk pengaruh positif, ini yang satu yang di bold. Kemudian yang kedua di sini adalah menciptakan lingkungan positif dengan keberagaman peserta didik ya. Nah, kalau misalkan sudah jadi seperti ini, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah, kita bagikan dan ekspor di sini ya. Kita klik bagikan dan ekspor. Nah, kemudian di sini muncul dokumen baru berhasil dibuat, tinggal Bapak Ibu klik aja di sini ya, buka dokumen. Nah, kemudian di sini tunggu beberapa saat ya, akan muncul hasilnya. Nah, ini hasilnya yang sudah dibuatkan oleh Gemini AI untuk jurnal pembelajaran modul kedua topik keempat, yaitu School Wellbeing ya. Tinggal Bapak Ibu rapikan saja dengan cara Ctrl A di sini, kemudian silakan Bapak Ibu di sininya klik kanan rata kanan kirinya. Nah, seperti ini sudah sangat bagus sekali ya. Tinggal dituliskan di sini 1. Kemudian yang di sininya adalah 2 ya, seperti itu. Nah, ini sudah sangat bagus, sudah jadi dan juga sangat rapi dibuatkan oleh Gemini AI. Tinggal Bapak Ibu modifikasi, kemudian amati dan tiru sedikit untuk modul kedua jurnal pembelajaran atau aksi nyata School Wellbeing ini ya.
Kalau misalkan sudah dirapikan ya dan dibuatkan cover, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi inilah hasil dari modul kedua jurnal pembelajaran Asnyata School Wellbeing. Sudah sangat lengkap dan sangat sederhana dan simple, tentunya tervalidasi hanya beberapa hari saja. Karena ini sudah berdasarkan ketentuan-ketentuan untuk mengunggah upload jurnal pembelajaran di ruang GTK seperti itu. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sangat mudah dan sangat simpel sekali Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu fokus pada tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan dan tetap semangat untuk menjalani setiap aktivitas untuk proses PPG guru tertentu tahun 2025. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lulus sampai mendapatkan sertifikasi pendidik. Terima kasih, simak video Kang Uye selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.